Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya dapat WA dari sepupu saya di Bandung yang mengungkap diskusi tentang lingkungan hidup bersama Ulil ya, Ulil Absar Abdallah. Saya menjanjikan untuk membuat konten tentang itu ya. Jadi dalam diskusi saya juga nonton diskusinya, perdebatannya Ulil dengan Greenpeace ya. Jadi Ulil mengungkap suatu istilah yang menarik, istilah baru yaitu Wahabi lingkungan. Jadi Wahabi itu adalah sebuah keyakinan atau sebuah paham yang puritan ya, tentang Islam ya. Jadi upaya, maksudnya mungkin bagus ya, upaya memurnikan Islam, jangan dicampur aduk dengan budaya lain, jangan dicampur aduk. Akhirnya tapi nanti akhirnya jadi eksklusif ya, eksklusif, nggak mau menerima eh, apa namanya itu hal-hal yang di luar Islam ya, sehingga wah ini apa namanya itu bid'ah ya, dan seterusnya, ini haram dan seterusnya. Padahal Islam di awal itu sangat terbuka ya. Jadi Islam di era-era awal-awal berdirinya umat Islam itu muncullah filosof-filosof ya, sehingga Barat itu harus berterima kasih dengan sarjana-sarjana Muslim, karena antara lain filsafat Yunani kuno itu terselamatkan, karena itu hampir punah tapi dipelajari oleh sarjana-sarjana Islam, sehingga muncullah apa namanya itu filsafat Yunani itu di, dikembangkan lagi oleh filosof-filosof Islam ya. Jadi kayak Socrates, kayak Aristoteles, kayak siapa lagi yang lain itu ada dalam khasanah Islam. Nah, ini suatu hal yang bertentangan dengan paham Wahabi yang eksklusif. Eh, saya kebetulan sarjana teknik kimia ya, yang berfokus pada industri. Tapi saya juga cinta lingkungan, dan kebetulan saya ambil S2 lingkungan di AIT Bangkok ya. Sehingga apa namanya itu mudah-mudahan bisa membahas masalah ini secara lebih komprehensif ya. Jadi di Bangkok atau saat saya belajar sana, saya mendapat informasi tentang bagaimana pengembangan ilmu lingkungan hidup ya. Antara lain diawali dengan peristiwa di Amerika ya, Love Canal namanya. Jadi ketika industrialisasi berkembang pesat dan ilmu lingkungan belum muncul, jadi para industriawan ini, yang pabrik-pabrik ini ya seenaknya aja membuang limbah ya. Ya ada satu selokan itu namanya Love ya, kanal itu limbah-limbah dibuang situ tanpa ada proses macam-macam. Kira-kira berapa tahun kemudian masyarakat di situ menderita banyak penyakit macam-macam nih, karena airnya tercemar logam berat, tercemar dan sebagainya, gatal-gatal, bahkan ada yang kanker macam-macam. Disitulah muncul akhirnya ini harus diperbaiki, harus ada proses pengolahan limbah, tidak bisa dibuang sembarangan. Nah yang baru ternyata juga masih terjadi ya, industri-industri yang nakal tuh. Saya sarankan teman-teman untuk nonton film Erin Brockovich, itu film tentang lingkungan yang diperankan oleh Julia Roberts ya, kalau nggak salah dapat Oscar itu. Dan filmnya sangat menarik, sangat indah, dan waktu saya ngajar di sekolah tinggi manajemen industri itu mahasiswa saya suruh nonton itu. Jadi kita nonton bareng ya, untuk menghayati bagaimana lingkungan itu. Jadi ceritanya seorang Miss Amerika yang punya anak tapi susah dapat pekerjaan, akhirnya dia ditabrak dan menderita lehernya patah. Nah, itu suatu berkah dan ternyata, karena dia memaksakan dirinya untuk bisa diterima pekerjaan pada orang yang nabraknya itu di sebuah kantor hukum ya, kantor advokat, pengacara. Karena dia cerdas, maka dia bisa melihat
dari surat-surat masuk dia tertarik untuk meneliti suatu kejadian-kejadian yang akhirnya dia bisa membongkar sebuah pencemaran lingkungan. Nah, dia menang di pengadilan dan mendapat masyarakat situ mendapat ganti rugi yang memadai, ya gitu, kira-kira gitu. Jadi itu yang sekarang masih terjadi juga. Nah, jadi bagi saya industri dan lingkungan hidup tidak harus selalu dipertentangkan, ya, tapi harus dikawinkan, ya, harus kompromikan. Saya kira dikompromikan itu kata yang lebih baik. Jadi bagaimanapun industri akan menghasilkan limbah, tapi limbah ini harus dikelola. Bahkan saya membuat suatu filsafat baru, ya, suatu kegiatan apapun industri itu limbahnya itu harus bisa menjadi sesuatu yang juga berarti bagi lingkungan, justru sebaiknya begitu. Justru berarti, karena kegiatan apapun itu akan menimbulkan akan ada limbahnya. Sebagai contoh di Pupuk Kaltim, ya, perusahaan saya sendiri, yaitu limbahnya tidak ada logam berat, ya, limbahnya itu urea. Urea itu sebenarnya kan makanan, ya, pupuk. Tapi kalau dia didamping istilahnya, itu dikeluarkan secara besar-besaran limbah-limbah yang mengandung urea itu ke perairan dalam jumlah yang besar signifikan, maka dia akan mematikan biota, ya. Karena urea itu akan terkeluar jadi amonia itu sangat beracun. Maka dia harus dikelola dulu. Dan yang paling penting, industri itu harus peduli lingkungan, ya. Pada waktu saya kebetulan dipercaya jadi Biro Lingkungan Hidup, maka kita lakukan pemantauan terhadap biota laut, ya. Diambil sampelnya di mana-mana, kemudian dianalisa apakah ada penurunan biodiversity, apa ada perubahan di fitoplanktonnya dan sebagainya. Nah, itu wajib, ya, bagi suatu industri, ya, wajib untuk melakukan itu. Alhamdulillah di Pupuk Kaltim itu kalau kita ke sana, di tempat pembuangan limbah itu ikan masih berkeliaran, ya, masih berkeliaran ikan itu. Jadi justru dia menjadi makin kaya, makin bermanfaat bagi lingkungan. Itu yang seharusnya terjadi. Nah, kemudian sekarang ini berkembang istilah-istilah, ada yang grey industri, ada yang blue industri, ada yang green industri. Nah, yang terbaik kita akan menuju green, ya. Kalau blue itu masih 50-50, kalau grey itu nggak memperhatikan lingkungan. Kalau green itu sudah komprehensif, ya. Mulai dari bahan masuknya itu harus sesuai dengan kaidah lingkungan hidup, tidak merusak prosesnya, limbahnya dikelola dengan baik, tidak merusak lingkungan. Outputnya pun harus baik bagi lingkungan hidup, ya, tidak mencemari, tidak dan sebagainya, ya. Jadi tentu kita menuju ke situ. Nah, sekarang bagaimana dengan Raja Ampat, ya? Nah, saya setuju juga dengan Greenpeace itu, bahwa kita harus protect betul, ya. Raja Ampat itu biodiversity yang indah sekali, ya, sudah jadi target dunia, ya, satu keindahan laut yang luar biasa. Tentu kita sangat harus diprotek sekuat mungkin, ya. Nah, sementara ada aktivitas industri tambang nikel di situ. Nah, sebagaimana Ulil, kita menghargai atau respect sama pemerintah ketika sudah ada alarm, ya, sudah ada ini dari Greenpeace, pemerintah segera menghentikan 3 pabrik IUP, 3 pabrik di stop, ya, tinggal 1. Tapi ya ini, ya, kita harus kontrol betul, ya, sama-sama supaya tidak mencemari lingkungan, ya. Jadi usahakanlah dengan teknologi bagaimana aktivitas itu sama sekali tidak boleh mencemari lingkungan. Jadi saya
memohon, meminta teman-teman di peduli lingkungan itu terus memantau itu dan menyuarakan itu. Tapi di sisi lain, apa kata Ulil tadi, kita tidak boleh juga menjadi wahabi lingkungan ya. Jadi terkait dengan tambang ya, tambang nikel kalau di situ ya, nikel. Kita ke batu bara dulu. Batu bara itu kan kita butuhkan kata Ulil ya. Tetapi juga sesuatu yang harus kita kurangi. Indonesia juga berusaha, sekarang mungkin belum bisa kita lepas sama sekali dari tambang batu bara, tetapi dan ini di dunia juga itu lama kelamaan kita harus mengurangi karena itu sangat pemakaiannya, pengambilannya, prosesnya itu merusak lingkungan semua. Kalau kita pakai batu bara maka yang keluar CO2, nah itu akan menambah rumah kaca ya, akan mencemari lingkungan kita. Sehingga untuk energi kita punya policy juga secara bertahap akan beralih kepada energi-energi yang ramah lingkungan, yang renewable ya, dari matahari, dari air terjun ya, tenaga air, tenaga angin, tenaga panas bumi, dan juga tenaga bio dari sawit ya, bioetanol, biodiesel dan sebagainya ya. Kita mengarah ke situ dan nampaknya pemerintah juga ke situ. Nah, bagaimana dengan nikel ya? Nikel itu menurut saya produknya juga bagus ya, karena nikel adalah bahan untuk membuat mobil listrik ya. Mobil listrik itu ramah lingkungan, lebih ramah lingkungan karena dia tidak menggunakan bahan bakar ya, tapi dengan baterai. Nah, tentu saja tetap ya upaya untuk mencegah pencemarannya ini di pabrik-pabriknya harus diupayakan. Jadi singkatnya harus terjadi kompromi, apalagi di Raja Ampat itu wilayah resort yang sangat menarik ya. Harus makin ketat juga ya. Kalau memang mau dipertahankan ada penambangan nikel di situ, maka pengawasannya harus super ketat. Sehingga yang penting ya jangan sampai pencemari, jangan sampai kekayaan alam kita yang indah ini menjadi hilang ya. Ya, jadi ini kita perlu kepedulian bersama. Ya, mudah-mudahan alam kita tidak rusak, tapi juga kita bisa memperoleh manfaat ya dari hadirnya tambang-tambang yang kita miliki ya, nikel dan sebagainya. Jadi saya tutup ini dengan Iqbal ya, Muhammad Iqbal itu bilang bahwa ya Allah, ya Tuhan, Engkau ciptakan pasir, dari pasir itu kami ciptakan kaca, sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita sebagai khalifah memang harus memanfaatkan alam ini, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, yang tidak merusak, menjadi makin bermanfaat, menjadi bermakin indah. Jadi saya setuju dengan Bang Ulil ya jangan menjadi wahabi lingkungan ya, terbuka ya. Kita harus maju, tetapi juga dengan jangan merusak juga ya, jangan merusak lingkungan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.